Selamat datang kembali di pertemuan ke-7 dan masih bersama saya Dilan Nurbet Gono, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan numerik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan numerik. Jadi turunan numerik adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk mencari hampiran nilai turunan fungsi pada suatu titik. Nah, jadi kapan saja sih metode ini dapat kita gunakan atau cocok untuk digunakan? Jadi yang pertama itu ketika fx-nya itu kita tidak mengetahui secara eksplisit bentuknya. Jadi kita hanya memiliki data dari beberapa titik saja. Nah, itu kita bisa menggunakan metode turunan numerik ini. Yang kedua itu ketika kita sudah mengetahui fungsi fx-nya secara eksplisit, tetapi bentuknya terlalu rumit untuk dicari turunannya. Nah, misalnya contohnya ada di bawah ini ya. Ini adalah contoh di mana fungsi fx-nya itu terlalu rumit untuk diturunkan. Jadi, kita bisa menggunakan metode turunan numerik ini. Nah, berikutnya ada pendekatan dalam turunan numerik. Jadi, misalkan kita diberikan nilai-nilai x ya, yang adalah x0 min h, x0, dan x plus h. Serta fungsi untuk nilai-nilai x ini ada ya, teman-teman. Jadi, karena ada, berarti kita bisa memperoleh titik-titik sebagai berikut. Jadi ada x min 1, maka kalau dia substitusikan ke fx awal menjadi fx min 1, lalu ada x0, jadi y-nya adalah fx0 berarti, dan ada x1, fx1. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah penamaan x-nya ini ya. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Untuk x itu sama dengan x0 ditambah IH. Jadi kalau misalnya kita tuliskan x min 1 itu sama dengan x0 ditambah I-nya ada min 1 dikali H. Di sini H ya. Maka x min 1 itu sama dengan x0 dikurang H. Berarti untuk x1 di sini sama dengan x0 ditambah 1 kali H, berarti H ya. Kayak gitu. Nah, jadi setelah itu kita memiliki 3 pendekatan dalam menghitung turunan pertama dari fx0. Itu ada hampiran beda maju, hampiran beda mundur, dan hampiran beda pusat. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari turunan pertama dan turunan kedua dari suatu fungsi ya, dengan cara hampiran beda maju. Pertama kita akan mencari terlebih dahulu turunan pertamanya ya. Seperti yang kita tahu, turunan pertama dari suatu fungsi itu sama dengan gradien dari fungsi tersebut di suatu titik seperti itu ya. Nah, jadi kita di sini sekarang akan mencoba untuk mencari gradien dari fungsi ini menggunakan 2 titik terlebih dahulu. Pertama, maka kita akan memilih 2 buah titik, yaitu x0 dan x1. Di mana x1 ini adalah x0 ditambah h. Nah, jadi sekarang kita akan mencari gradien dari kedua titik ini ya, x0 dan x1 ini ya. Berarti M itu sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Maka ini kita bisa juga tuliskan sebagai, karena Y1 itu berarti kita mensubstitusikan X1 ke fungsi, maka kita akan bisa tulis ini ya. X1 kurang F X0. Dimana berarti ini karena X1 itu merupakan X0 plus H dikurangkan X0, maka di bawah itu tinggal menjadi H, seperti itu. Lalu ini masih bisa dapat kita jabarkan ya, menjadi F, tadi X1 itu adalah X0 plus H ya. X0 plus H kurang Fx0 per H. Dimana ini merupakan gradiennya, juga sekaligus turunan pertama dari fungsi ini, fungsi Fx di X0, seperti itu. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat kalau bentuk ini sudah sama dengan turunan pertama yang dituliskan rumusnya di slide ini, seperti itu. Jadi ini adalah asal muasalnya. Kenapa bisa turunan pertamanya itu seperti ini. Nah, untuk mencari turunan keduanya itu sudah lebih mudah ya, karena kita sudah mengetahui turunan pertamanya. Jadi untuk turunan kedua kita tinggal menurunkan hasil dari turunan pertama seperti ini. Jadi double aksen, berarti untuk yang ini Fx0 plus H ini akan diturunkan sekali, dan Fx0 ini akan juga diturunkan sekali ya. Karena untuk tetap per H, karena ini hanya skalar ya, jadi tidak ikut diturunkan seperti itu. Jadi berarti sekarang
kita sudah mendapat f aksen x0 plus h. Nah, ini bisa kita dapatkan penjabarannya dari turunan pertama ini ya. Jadi tinggal masukin aja x0 plus h akan digantikan x0 semua yang ada di turunan pertama ini menjadi x0 plus h. Jadi kita dapat fx0 plus h min fx0 plus h per h. Seperti itu. Nah, untuk f aksen 0-nya berarti kita tinggal menuliskan ulang turunan pertamanya ya. Seperti ini. Lalu jika teman-teman sederhanakan, nanti akan didapat bentuk seperti ini ya. Dimana f double aksen x0 itu sama dengan fx0 plus 2h min fx0 plus h plus fx0. Dimana ini bisa ditulis juga f2, karena ini adalah x2 ya. Dan ini x1, maka ini bisa ditulis f1 plus, karena ini x0, berarti ini adalah f0 per h kuadrat, seperti itu. Sekarang kita akan langsung mencoba untuk mengerjakan contoh soal ya, dari hampiran beda maju. Jadi carilah turunan pertama dan kedua dari fungsi fx sama dengan 3x e pangkat x min sin x di x sama dengan 2,25 dengan h sama dengan 0,05. Jadi kita sekarang akan mengerjakan soal sebelumnya menggunakan Python ya. Jadi pertama kita akan mengimport terlebih dahulu library math, karena akan digunakan beberapa fungsi yang ada di dalam library ini. Lalu kedua, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu fungsi fx-nya. Di sini kita namakan f saja, karena fungsinya namanya fx ya. Dengan variabel di sini berarti hanya x, karena ini butuhkan hanya x. Lalu tinggal tuliskan saja nilai fungsinya dalam variabel f besar seperti ini. Jadi f besar sama dengan 3 kali x kali eksponensial x min sin x. Lalu kita akan mereturn nilai f sebagai value dari hasil fungsi ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi hampiran beda majunya. Jadi di sini saya namakan beda maju buka kurung tutup kurung, karena di sini kita tidak memerlukan variabel apa-apa. Lalu di dalamnya pertama kita akan mengprint turunan numerik beda maju dengan pattern, ini hanya sebagai judul ya. Jadi tidak terlalu penting. Kalau tidak ada pun nggak masalah. Lalu kedua kita akan menginput nilai x0 dan hanya terlebih dahulu. Perlu diperhatikan di sini kita menggunakan fungsi input, di mana fungsi input ini dapat berfungsi untuk agar si user itu bisa menginput secara manual nilai x0 dan hanya ya. Jadi sini ada keterangan x0 sama dengan, biar user tuh tahu ya sedang mengisi nilai siapa. Dan di sini ada h sama dengan juga ya, dengan tujuan yang sama seperti itu. Lalu perlu diperhatikan juga setelah di-input, kita akan mengubah value dari hasil yang user sudah masukkan tuh ke dalam bentuk float. Karena nilai x0 dan h itu bisa dalam bentuk koma-koma ya. Jadi kita memakai tipenya itu float, seperti itu. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan fungsi turunan pertama dan turunan keduanya ya. Jadi sebagai pengingat di sini, untuk turunan pertama berarti kita adalah fx0 plus h min fx0, per h, seperti itu ya. Jadi ini nanti untuk ff ini nanti akan memanggil fungsi yang kita deklarasikan pertama ya. Jadi berarti nanti ini fx plus 0, berarti x0 plus h-nya akan disubstitusikan ke fungsi ini, lalu akan mereturn suatu value yaitu f. Nanti akan dilakukan perhitungan di sini berarti nanti ya. Lalu untuk turunan kedua juga sama. Ini adalah bentuk penulisan di Python ya. Itu sama ya, seperti value-nya atau isinya itu sama ya dengan yang ada di kanan ini. Lalu terakhir kita tinggal memprint hasil dari turunan pertama dan turunan keduanya dengan cara seperti ini. Di sini ada variabel div1 dan div2-nya ya. Jadi ketika kita memanggil fungsi beda maju ini, kita langsung bisa keluar ya. Nanti ada judul turunan numerik beda maju dengan Python. Lalu nanti untuk x0 user bisa langsung masukinnya 2.25. Lalu untuk hanya adalah 0,05 dan terakhir akan menginput secara otomatis nilai turunan pertama dan turunan kedua seperti ini. Sekarang kita akan mencari turunan pertama dan turunan kedua menggunakan hampiran beda mundur. Jadi yang sebelumnya kita menggunakan hampiran beda maju itu kita memilih 2 titik x0 dan 1 titik di depannya. Sekarang kita akan memilih 1 titik di belakangnya, yaitu di x-1 ya. Jadi x-1 itu
adalah X0 min H. Jadi dia mundur sebesar H gitu ya. Kita dapat titiknya ada di sini dan di sini. Sekarang kita akan langsung saja mencari gradien dari kedua titik ini ya. Berarti M itu sama dengan Y0 min Y0 ya. Y min 1 per X0 min X min 1. Ini sama dengan F X0 min F min 1 itu berarti X0 dikurang H ya. Nah, ini X berarti yang bawahnya tinggal X0 dikurang X min 1. Berarti ini X0 dikurang X min 1 itu adalah X0 min berarti jadi plus H. Maka ini sama dengan H ya. Jadi di sini langsung sama dengan H seperti itu. Nah, sekarang bisa kita lihat untuk ini itu sudah sama ya dengan turunan pertama yang dituliskan di PPT seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk mencarinya ya. Asal muasalnya seperti itu. Lalu untuk turunan kedua, teman-teman bisa coba aja caranya itu sama seperti yang aku udah jelasin di slide sebelumnya yang tentang hampiran beda maju sebagai latihan ya. Berikut merupakan contoh soal hampiran beda mundur. Jadi carilah turunan pertama dan kedua dari fungsi fx sama dengan 3 kali x kali e pangkat x min sin x. Ini sama ya dengan contoh soal sebelumnya. Di titiknya pun sama dan hanya. Di x sama dengan 2,25 dengan h sama dengan 0,05. Berikut merupakan cara pengerjaan di Python ya. Untuk soal hampiran beda mundur. Jadi sama. Pertama kan kita import terlebih dahulu library math, lalu akan kita deklarasikan fungsinya. Ini sama ya dengan soal sebelumnya, jadi bisa dikopas saja. Lalu yang berbeda adalah di fungsinya. Dan yang berbeda itu hanya di div1 dan div2 ya. Ini saya akan tandakan. Perbedaannya itu hanya ada di sini ya. Dimana untuk div1 dan div2-nya karena hampiran beda mundur, berarti kita harus mengikuti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bisa nanti teman-teman cek saja. Berarti ini fx0 min fx0 min h per h. Seperti itu ya. Udah sama ya. Dan ini fx0 min 2 kali h dikurang 2 kali fx0 min h tambah fx0 per h kuadrat. Nah, ini ya sudah sesuai. Dan untuk yang sisanya itu sama seperti beda maju ya. Dan di sini juga berarti definisinya namanya beda mundur seperti itu. Nanti untuk outputnya teman-teman bisa langsung memanggil saja fungsi beda mundurnya, lalu input dulu nilai x0 dan h-nya yaitu 2,25 dan 0,05, lalu fungsi ini akan langsung menghasilkan output nilai turunan pertama dan turunan keduanya seperti ini ya. Sekarang kita akan membandingkan hampiran beda maju dan beda mundur ya dengan soal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi dengan nilai h yang berbeda yaitu 0,0001, di mana nilai h ini sangat kecil ya. Berarti pemilihan titik lain selain x0 itu sangat dekat dengan x0-nya, hanya berbeda 10 pangkat min 4. Jadi pertama dipanggil dulu fungsi beda maju dan beda mundurnya, lalu seperti biasa masukkan nilai x0 dan h yang diperlukan, berarti adalah 2,25 dan 0,001 ya, sama juga untuk beda mundur. Lalu nanti mereka akan menghasilkan nilai turunan pertama dan keduanya masing-masing. Nah, sekarang kalau kita lihat nilai turunan pertama dan keduanya itu sudah tidak jauh berbeda ya, hanya berbeda sekitar 0,05 saja perbedaannya. Jadi ini dapat kita simpulkan semakin kecil nilai h-nya itu maka nilai turunan pertama dan keduanya itu semakin mendekati dengan nilai aslinya seperti itu. Terakhir kita akan mencari turunan pertama dan turunan kedua menggunakan hampiran beda pusat. Berarti di mana dua titik yang dipilih itu tidak memilih x0 ya. Jadi kita memilih satu titik di depan x0 dan satu titik di belakang x0. Jadi kita akan memilih x min 1 dan x plus 1. Ini harusnya plus ya, bukan minus. Ada kesalahan. Nah, jadi langsung saja berarti kita punya titik di sini dan di sini. Berarti langsung saja untuk
turunan pertamanya berarti gradiennya adalah ini harusnya Y1 ya teman-teman. Y1 min Y min 1 per X 1 min X min 1. Nah ini silahkan teman-teman jabarkan menggunakan cara yang sama seperti saya sudah jelaskan di depan. Untuk hampiran beda maju dan beda mundur itu caranya sama ya. Nanti hasilnya harus sama dengan yang ada di PPT ini. Begitu juga dengan turunan kedua, silakan dicari sebagai latihan. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal dengan contoh soal yang sama ya, dengan hampiran beda maju dan beda mundur. Nanti hanya berbeda di penulisan sintaks saat menulis fungsi beda pusatnya. Ya, karena soalnya sama, maka pendeklarasian fungsi fx-nya juga sama ya. Dan sebelumnya kita harus mengimport terlebih dahulu library math-nya. Lalu untuk fungsi hampiran beda pusatnya ini berarti ada berbedanya di nama. Lalu untuk print-nya sama, berarti ini namanya berubah ya menjadi beda pusat. Untuk x0 dan h-nya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang berbeda itu ada di div 1 dan div 2-nya atau turunan pertama dan turunan keduanya. Saya tandakan ini yang berbeda. Jadi ini harus mengikuti rumus yang sudah kita cari ya di slide sebelumnya. Jadi ini tinggal teman-teman tuliskan kembali di sintaksnya. Nanti tinggal dicocokkan saja. Ini harusnya sudah sama ya. Jadi terakhir kita akan memprint nilai turunan pertama dan keduanya. Jadi dapat outputnya nanti dengan pemanggilan fungsinya adalah seperti ini ya. Pertama ada judul, lalu ada X0, kita akan input 2,25, hanya 0,0001. Dan turunan pertama dan keduanya adalah sekian. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan saya mengenai turunan numerik di video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan selama video ini. Teman-teman juga dapat mengulang kembali ya jika teman-teman belum menangkap materinya secara keseluruhan. Dan juga perlu diperhatikan PPT nanti untuk PPT yang akan disebarkan ke mahasiswa itu memiliki soal latihan, jadi tolong dicoba terlebih dahulu tanpa langsung melihat pembahasannya. Cukup sekian, terima kasih.